Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Digital Channel, channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pengantar-pengantarnya sudah disampaikan oleh Pak Ketua, saya langsung ke poin saja. Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, teman-teman Komisi 10, pimpinan yang kami banggakan. Yang pertama yang berkaitan dengan P3K. Memang ini sebenarnya banyak pertanyaan yang saya ingin sampaikan, tapi sebagian besar sudah terjawab. Jadi saya kira masyarakat guru, terutama guru honorer di Indonesia, memberikan apresiasi yang tinggi karena pekerjaan besar. Kami semua tahu, kita semua tahu bahwa urusan tenaga honorer ini pekerjaan besar yang tidak mudah gitu. Karena saya mengikuti dari tahun 2014 soal ini, dan sampai sekarang paling tidak untuk urusan guru honorer ini sebagian sudah tercapai. Nah, ada beberapa persoalan turunan yang saya kira perlu dipertegas. Yang pertama yang mengenai periode ketiga atau tahap ketiga. Saya kira ini pasti harus kita lakukan, harus tetap dijalankan, karena ada juga isu-isu di bawah bahwa seolah-olah karena tutup anggaran tahun 2021 seolah-olah tidak akan terlaksana gitu. Saya kira ini perlu ditegaskan bahwa tahap ketiga masih tetap ada. Kemudian yang berkaitan dengan soal peralihan dari swasta ke negeri tadi sudah dijawab, saya kira cukup clear mengenai itu. Cuma ada beberapa catatan yang tadi bicara juga dengan Pak Mujid, bahwa di dalam proses transisi itu perlu ada regulasi yang menjamin bahwa mereka yang lulus di swasta atau mereka yang dari swasta yang lulus di dalam P3K ini jangan sampai kehilangan atau jangan sampai dipaksakan untuk ke negeri gitu. Di dalam masa transit tadi Pak Ibu Sekjen sudah jelaskan mengenai ada judicial review. Ketika dalam proses menuju judicial review ini Pak Menteri, jangan sampai karena di daerah pasti pelaksanaannya ini sudah mulai terjadi, mereka diancam, malah mereka dipaksa harus pindah ke negeri. Dan ini menjadi kalau tidak dikatakan konflik, ada ketegangan antara swasta dan negeri. Jadi ada peraturan peralihan yang mengamankan proses, jangan sampai ketika terjadi proses menuju judicial review ini, mereka sudah dipaksakan harus ke negeri. Nah, ini harus diberikan jaminan mengenai hal ini sehingga tidak terjadi perpindahan atau perpindahan secara paksa, karena memang kita akui, kita pahami betul bahwa ada undang-undang ASN yang mengatur soal itu gitu. Nah, saya kira ini perlu menjadi penjelasan tadi sudah cukup jelas, tapi masa transisi itu yang penting untuk diamankan. Kemudian mengenai ada juga surat masuk ke kita soal DAU dari beberapa kabupaten, termasuk dari kabupaten saya, yang menyampaikan soal bahwa ini yang menyebabkan keraguan mereka untuk menyusun formasi, bahwa sudah ada jaminan bahwa akan guru P3K yang lolos ini akan gajinya dibayar oleh negara, oleh APBN, tapi di dalam kenyataan DAU-nya tidak naik gitu. Nah, ini antara fakta-fakta ini mungkin ini memang bukan urusan langsung dengan Kemdikbud, tapi ini perlu kita pertegas supaya mereka tidak ragu-ragu gitu mau mengusulkan formasi, karena ini juga jadi salah satu alasan kenapa mereka tidak mengusulkan formasi atau ragu-ragu mengusulkan formasi, karena kenyataannya DAU-nya tidak naik gitu. Nah, kemudian yang berikut ini di luar apa yang tadi dibicarakan, tapi pernah saya sampaikan di dalam rapat panja yang berkaitan dengan biaya akreditasi. Biaya akreditasi yang dilakukan oleh akreditasi mandiri oleh LAM. Kami minta dan usulkan supaya akreditasi perguruan tinggi swasta ini
mengenai biayanya ini ditanggung oleh negara, Pak Menteri. Karena jujur saja harus saya katakan, kalau ya saya di universitas swasta juga gitu, di Pak Menteri baru 2 hari yang lalu mengunjungi universitas kami. Kalau kami mungkin masih bisa bayar soal akreditasi ini. Tapi kalau melihat universitas perguruan tinggi di daerah-daerah yang kalau harus membayar untuk satu akreditasi, satu prodi 50 juta itu terlalu besar. Dan saya kira ini akan menjadi sangat beban untuk perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu kita minta supaya mengenai biaya ini ditanggung oleh negara. Yang terakhir yang berkaitan dengan usulan anggaran tadi, ada usulan tambahan ini. Saya mohon supaya ini kita melakukan rapat khusus di RDP khusus yang berkaitan anggaran usulan tambahan yang 10 triliun tadi. Saya kira itu, terima kasih. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.